Cara kerjanya adalah kita memunculkan energi tubuh kita. Unsur yang ada di tubuh kita itu ada unsur besi, Zn, macam-macam. Dia nyengat mas, dia nyengat, ekornya nyengat. Oke teman-teman, jadi kayak gitu ya, kita harus berbagi ilmu lah. Halo, selamat pagi teman-teman. Ini udah hari kedua kita di Jelatri, sekarang udah jam 6 lebih ya, jadi setengah 7. Kita udah bangun, tadi bangun kesiangan semua wis, pokoknya jam berapa, sholat jam 5 lebih mas. Jam 5 lebih kita baru sholat subuh, terus minum air hangat, bikin air hangat, terus ngangetin sayur yang kemarin semalam, karena masih ada dua rumah yang belum kita antar sayur karena udah tidur semalam teman-teman, karena kita matangnya juga kemalaman. Jadi kita udah ngerti dan kita siapin ini, udah tinggal kita antar. Mas berapa barang mas? Oh iya, tambah sambelnya sama kayak saya mau tuh, kita mau antar. Terus aku udah bikin kopi teman-teman. Nih kita bikin kopi, nunggu agak dingin baru kita minum. Nanti rencana hari ini kita mau eksplor alam ya teman-teman. Kita lihat sungainya, kita lihat alamnya, kebunnya, kayak gitu-gitu mungkin. Ya selamat pagi gitu tuh, nanti lanjut kita pas jalan-jalannya. Kita mau ke nyantai-nyantai dulu lah ini, ngembaliin energi men. Nah, teman-teman wis roti mas, roti. Oh. Oke teman-teman, ini jam 9 kita ya, masih di Jelatri. Agenda selanjutnya mau ke Serang, cancel. Next. Nanti sembako masih ada, kita bagikan ke tahun puasa. Ada warga di sana. Kita ngobrol-ngobrol santai sama mas-mas. Kebetulan kedatangan mas-mas ini dari 501. Ada agenda latihan. Kok Mas Wildan? Ada acara latihan militer. Bedil-bedilan. Kalau kan pelatih ya musuh ya di. Berarti kok nek salah masuk air. Kalau ulangnya lepas baju. Tidak real bener latihan. Iya. Ini kan buat aplikasi nanti kalau tugas ke Papua mana-mana. Mudah-mudahan. Ke Serang Mas ini. Dia Serang. Mbak mau motornya kesel ya, bukan melaku. Aku punya ilmu anti ini Mas, anti bisa binatang. Sengatan lebah, kebal sengatan lebah. Iku ilmune piye Mas? Jamu? Bukan jamu, teknik. Bapak enak sarang tahun enggak? Sarang. Enek nangi sari ngadeng gawe ngerti. Enak sarang tahun. Dhuwur. Iya, dur kandang. Tahunnya wae. Oh gak sing tahun madu enak. Enak. Tahun gede-gede. Iya, iki kaya nang serana. Oh, aku nganu tawon gitu ya. Tawon Das iku Mas. Tawon Ayo. kocok. Coba yo. Kuwi ilmune piye masalahnya? Maksudnya Bukan doa. lha piye? Bukan doa. Cuma mau cetet ini. Kebal dia, nggak bisa nembus kulit. Cocok sih. Ayo belajar yuk. Ayo. Ayo. Ayo tenan apa rasanya? Teman-teman, ini mumpung ada
pelatih-pelatih dari militer 501 ya, tentara. Karena saya punya beberapa ilmu yang saya kira bermanfaat buat militer yang sering ke hutan. Kita berbagi ilmu. Jariah. Oke. Kita coba dulu ya, teman-teman. Ini dek nang kok. Iki wae ta? 3. Enggak kita. Telu apa? Kurang kan enggak kita. Yang bene ka. Ya, bapakmu ndi? Aku gak iso. Terus tok. Ini Mas Arif. Iya. Telu tak? Angkul. Sama lihat Mas. Sini sama lihat. Itu berapa? Kok Saman siksa, saman cek sampai. Nah. Tanganmu ki aja sampe ucul. Kebal dia. Nes. Yakin. Dia nyengat Mas. Dia nyengat, ekornya nyengat. Tapi dia nggak mau ngetup, no, itu nyengat, dia nyengat gini tapi nggak tembus. ilmu ini piye? Nah, kuncinya di sini Mas. Jadi Coba colne nek urung tiga kuku yang kiri ini aja sampai kelihatan dia. 3 kuku. Ini. Nah ini jangan sampai kelihatan. Ini masih kelihatan itu. Sampai nggak kelihatan. Di posisi pas diserang tawon mematikan itu kita serang langsung gini. Mau dibungkus gak iso, Mas? Nggak bisa, harus ditekuk gini posisinya. Itu kelihatan dikit kesengat. Ilmunya ya, Mas. Ya. Tuh. loro. Jadi tubuh kita itu memang punya beberapa energi. Jadi membangkitkan unsur besi sama Zn kita dengan melipat jari ini. Selain lebah, Semua binatang. Jadi kulit kita ini kebal. wis ngene tok, Mas ya. Itu tok. Kok wani nyoba? Itu mas caranya. Lalu cuman membunyikan jari 3, kukunya pokoknya nggak kelihatan. Itu lebah nggak mau nyengat dia nyengat, cuman karena marah dia nyengat, cuman nggak mau, kulit kita nggak tembus. Masih tuh mundur sama kan masih ini caranya mas. Pokoknya 3 kuku ini jangan sampai tampak. Di caranya ditekuk, nggak perlu dibungkus lagi. Di lorongmu ini kok ini. Loro sisi. Sampai kelihatan. Nah ini kan nggak kelihatan mas. Nah, ini nggak kelihatan kukunya ya, jangan sampai kelihatan pokoknya. Nah habis itu kukunya sampai gak kelihatan. 3 yang jari kiri ya, kayak gini. Nah, wadah gini kita kalau pas posisi diserang lebah hutan kan ada lebah yang mematikan gitu. Iya, yang berita itu. Terus nggak perlu lari apa, kita gini aja sampai lebah itu nyerang kita, biarin aja, nggak mungkin kesengat. Kan dia bentar tok itu, dan dia pergi. Kalau nggak nyengat, ratu ini pergi. Tuh. Larang regane, Pak. Nek lawas dolan. Beruntung ning kene Mang entuk ilmu iki. Ayo sama coba. Ini kremat-kremat ya apa loh. Iki tahunnya tahun gede lho. Lah iya Ini loro iki ini sakit kalau nyengat. Ambil lah, banyak mas, cek. Nah dia nyengat mas, dia nyengat, marah dia. marah ya. Nah, nyengat, ini nyengat, tapi nggak tembus kulit. Padahal digoceki lho. Nggak tembus kulit. Biasane nek Juga ngene nyaut kena kancane. nek wong epek tawon kan guru dingene to. Heeh. Nah, itu caranya kalau ada lebah atau Oh iya, dia pergi sendiri dia. pergi sendiri. Coba masalah cepat, Mas. Mantap lah. Makasih Om. Oke. Ah, terus, Bang. Oke. Ilmu sing tak bermanfaat. Oke. Terus Om. Nggih. Tadi. Kita pengalaman. Sharing-sharing nih. Oke teman-teman, jadi kayak gitu ya, kita harus berbagi ilmu lah sama yang jadi Gelas kok.
bukannya ini ya. Kita pelit ilmu bukan, tapi ilmu itu seperti senjata. Nah, orang punya ilmu harus bijak. Senjata itu dikasihkan ke siapa? Gitu. Jadi jangan kita punya ilmu, berbagi ilmu, minta ilmu dikasih. Itu bukannya orang murah ilmu bukan, tapi kadang-kadang dia ceroboh. Dia lupa kalau ilmu itu seperti senjata. Kalau kita kasih peso ke orang yang tukang potong ayam, manfaatnya banyak. Tapi kalau kita kasih ke begal, bahaya. Kayak gitu. Ilmu kebal ini kita kasih ke orangnya, kita ajari, tak ajari. Sombong, bahaya. Kalau tentara, dia tadi cerita banyak, dia sering ke alam, sering ke hutan, sering ini. Kan rawan sama binatang-binatang penyengat. Nah, kita ada ilmu menghadapi binatang kayak gitu, kita berbagi kayak tadi. Nah, dan tadi saya mau berbagi sedikit lagi tentang ilmu kebal. Tapi kayaknya saya belum yakin. Sebenarnya saya ada ilmu kebal. Kita coba ya. Matiin dulu. Cuman tarik kulitnya mas. Tangan dua. Sampai tok nang Kaki tak cuy. tak piro. Kuncinya yakin teman-teman ya. Ini kita masukkan semit ini. Kita tembuskan ke kulit. Coba tembus. Udah tutup mas. Lepas pelan-pelan mas. Lepas pelan-pelan. Lepas. Nah, jadi semit ini masuk, tapi dia nggak sakit. Jadi kita rubah unsurnya jadi air. Nah, ini kalau kita keluarkan seperti air itu akan keluar, airnya nggak terluka. Semantuk nih mas. Nah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, ilmu ini nggak ada kaitan mistis atau apa nggak ada. Jadi kalau teman-teman itu sulap, itu nggak mungkin, itu teman-teman nggak sadar bahwa teman-teman sedang mempersempit eksistensi Allah sendiri gitu. Jadi Allah ini menciptakan segala sesuatu itu untuk kita sebetulnya. Tinggal kita mau kenal Allah dan mau memahami bahwa ilmu itu mengantar kita ke tauhid apa enggak. Oke. Teman-teman, ini udah siang ya. Ya agak siang lah. Kita makan dulu. Sebetulnya kemarin masih ini apa? Soto juga masih jajan dan nasi. Cuma kita lagi pengen mie karena apa teman-teman? Karena Mas Wildan udah bawa mie, dan yang kedua kita ini sama Vendornya brand ambasadornya mie right? Mie sedap. Bisa bohong. Oh iya toh, soalnya udah gak bisa bohong. Mie sedap kita. Oke, makan dulu sambil ngerasani wong-wong ahli surga. Ya teman-teman, kita mau ke tempat ngambil air ini ya, air yang dipakai masyarakat sini. Ngambilnya lewat ke sungai. Apa ke Jelek ya? Jelek. Kita mau ke Jelek. Lokasinya Katanya sekitar setengah jam versi Warlock. warga lokal. Coba versi kita. Ya tapi kalau versi kita ya mungkin Ya setengah jam lah. setengah jam lah. Tapi paling ya 1-2 jam. Ngapa wegah? Apa njaluk foto karo Mas? Iki Mas. Oke teman-teman, di luar dugaan. Jadi aku mikirnya kita nggak ada trekking. Ternyata alhamdulillah Tuhan masih menghendaki kita ada trekking ya. Dan kemana? Ya lagi-lagi kita mau explore alam sekitar. Dan inti alam yang utama adalah air. Nah, jadi aku tanya, air di sini ngambilnya di mana? Kita ke tempat itu. Kok airnya itu seger gitu loh, Rek? Diantar sama Pak D. Apa nih? Aku bawa.
kopi. Ganti prop. Prop. Asamu kacamata nang pintermu ketoke mundak 5% kok. Masa orangnya piro? 0,8. Tambahan 5 sak. Oke, main. Kita jalan. Sawan barang. Soalnya sik kuwi ya. Enak soundtrack iki. Sekarang sumber air sudah dekat. Belum. Daun tem-temnya Mas. Sandal outdoorku kotor, tanaman mriki karo ulunnya kok ikut. Tenan. Iki kabeh. Enggak nih kok. Niki pipon niki sing masang sinten Pak De? Nggih, kula tak wiji niku. Pipon niki. Ini diwangi lho. Nggih. Oh, madu kan, Mas. Pripun? Madu yang blosokan itu. Nggih. Oke teman-teman, kita sampai nih. Wah, ternyata tempatnya Masya Allah. Oke teman-teman, jadi beliau ngambil air di sini ya. Pripun? Lonjo sih guys. Oh, Bangunane lonjo iki kan banyu kok. Gitu air sejak zamanane desane jelek iki orang-orangnya. jelek niku, mergi bangunan Belanda nggih. Bangunan Belanda. Jadi yang bangun ini Belanda. Semen ini. Semen apa semen bang. Nggih. Jadi ini air muara yang diambil warga untuk kebutuhan airnya. Udah di sini. Kenapa cuman kayak gini? Apa nggak tercemar bahaya? Enggak teman-teman. Karena ke sana lagi udah nggak ada lagi kehidupan. Sana tembus sampai surga teman-teman. Jadi wis nggak ada lagi, nggak ada orang, nggak ada apa-apa lagi. Jadi bisa dipastikan ini sangat bersih sekali. Siapa yang kesini? Nggak ada orang kesini. Mantap, keren. Nah sekarang kita mau ke sana. Di atas itu ada kayak waterfall, keren. Nanti kita mau ke sana dan mandi. Pak, nopo? Iyam temeriku angsal. Iyam temeriku angsal. Asal. Angsal nggih. Boleh mandi teman-teman, kita mau mandi.
Oke teman-teman ya, ini di Jeladri ono sekolahan yang dulu ini juga jejak sejarahnya ada ya teman-teman. Kita lihat dalamnya ya, sekolah ini kayak gimana. Digancing nggak sih? Digancing nggak? Kosong ya? Ini ruangan sekolahnya, zaman dulu ini bangunnya. Nostalgia anak 90-an bangun kayak gini. Tapi Iya, masih kokoh sih. Tapi tidak ada penghuninya. Ini berapa ruangan sih bos? 3 ruangan. Jadi 1, 2, 3 gitu. Mati tahun berapa? Hah? Sekolah ini mati tahun berapa? Kenapa ada 90 berapa? Oke teman-teman, video di air terjun ini sekaligus adalah video terakhir explore kita ya. Sebenarnya saya sempat nge-shoot beberapa tempat kemarin sepulang dari air terjun itu, dan keren sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba memori saya rusak. Ini masih dalam perbaikan, mudah-mudahan bisa kita restore lagi. Dan saya tahu mungkin ada 2 pertanyaan ya yang ada di benak teman-teman yang menonton video kami ini. Yang pertama mungkin kelanjutan tentang kayak mana di part pertama itu, yang waktu kami ada di mana dalam rumah loji Belanda malam-malam itu. Gini teman-teman, kemarin saya sempat sharing sama beberapa orang tentang video yang saya tangkap di situ. Kami 2 jam di dalam situ ya kemarin. Kami 2 jam dan dapat beberapa pengalaman sebenarnya. Akhirnya hasil dari sharing saya itu, saya pikir-pikir untuk lebih baik saya jadikan part khusus saja yang di dalam rumah loji Belanda itu, karena saya belum sempat sowan ke tokoh agama untuk sharing-sharing, karena nanti harus saya sertakan itu juga di dalam video. Jadi nggak cuman visual tentang apa yang kami dapatkan di dalam, tapi juga ada penjelasan tentang apa yang ada di video itu oleh yang ahli, tentunya adalah tokoh agama kan gitu. Jadi tunggu aja teman-teman. Dan mungkin yang kedua adalah teman-teman bertanya-tanya tentang Kampung Jeladri. What exactly is Jeladri village? Why is there a Dutch building? Kenapa juga kampungnya ada di tengah hutan? Nah, ada di part ini tentang perbincangan saya sama ahli sejarah di Madiun. Oke, silahkan disimak. Kenapa ada desa di tengah hutan itu? Apa kaitan dengan sejarahnya? Kenapa kok ada bangunan Belanda di situ? Apa kaitannya dengan sejarah perjuangan kemerdekaan di Indonesia ini, tentunya khususnya di Madiun? Kayak gimana kelanjutannya, silahkan disimak bagi yang suka sejarah. Kalau yang nggak suka sejarah boleh di skip dan langsung komen aja, like aja, nggak usah disimak berikutnya. Tapi kalau yang suka sejarah silahkan disimak. Selamat menonton teman-teman. Ini saya udah sama Mas Septian, beliau adalah ketua dari HVM, History Van Madiun. Jadi yang lebih tahu tentang sejarah-sejarah sekitaran Madiun. Tentang daerah Jeladri Mas, apa ya Jeladri itu gimana Mas? Jeladri itu adalah sebuah wilayah yang dulu memang untuk perkebunan kopi ya Mas ya. Pasca tanam paksa itu ya. Kopi itu saat itu menjadi bahan ekspor yang cukup menguntungkan bagi Belanda itu.
ya. 1840-an industrialisasi itu masuk ke dalam Indonesia itu ya. Peran dari masyarakat Jeladri terkait apa mungkin sejarah perjuangan. Ya, jadi untuk masyarakat Jeladri itu gini, secara geografis ya Mas ya. Wilis itu adalah sebenarnya kalau dalam konteks doktrin pertahanan itu strategis ya, karena pegunungan itu dalam taktik perang gerilya itu cocok untuk pertahanan. Ketika tahun 1948 ketika Belanda masuk ke Madiun pada agresi militer Belanda kedua ya, Madiun itu dikuasai oleh Belanda. Daerah-daerah dataran rendah, kota dan kabupaten di Caruban itu dikuasai oleh Belanda semua ya. Belanda itu tidak berani ya untuk masuk ke dalam pedalaman, karena kalau mereka masuk bisa dicegat oleh kaum Republikan ya, kaum kita pejuang. Akhirnya ada beberapa batalion yang membuat tempat pertahanan di situ ya. Di antaranya adalah Brimob yang dipimpin oleh Muhammad Yasin. Muhammad Yasin itu adalah seorang pendiri satuan Brimob. Dia bertugas di Surabaya, terus di Kediri, Madiun gara-gara dalam rangka sebelumnya menumpas PKI di Madiun 48 itu melalui jalur Nganjuk, Sawahan sampai Kandangan. Ketika sudah mereda PKI, ketika agresi militer Belanda kedua, dia menempati pertahanan pos-pos yang sudah dibentuk itu. Dan juga ada beberapa tentara BKR ya, Badan Keamanan Rakyat, juga bakal TNI, juga membuat pertahanan di daerah Wilis. Dan ada tiga tempat yang digunakan untuk istilahnya pemerintahan darurat di Kabupaten Madiun: Kandangan, Jeladri, dan Seran. Kandangan itu digunakan sebagai tempat siaran RRI darurat. Ketika Belanda masuk, RRI diboyong ke Kandangan dan membuat stasiun radio darurat di sana. Di Jeladri itu menjadi tempat pertahanan Brimob. Sebenarnya Brimob itu membuat peran di Kandangan, di monumen Brimob yang di bawah itu. Tapi suatu ketika Brimob itu diserang oleh Belanda, menewaskan 2 orang anggotanya itu yang dimakamkan di situ. Akhirnya dipindah di Tengah Pahlawan. Yang Jenderal Sanali itu. Ya, Syakib Sanali itu ya. Mereka meninggal dari sana itu pasukan Brimob geser ke Jeladri. Di Jeladri itu pasukan Brimob membuat pertahanan di situ dan membuat markas. Masyarakat Jeladri itu menyambut dengan baik. Dia banyak dibantu Brimob itu saat itu waktu kuliah, dibantu dari bahan pangan, makanan pokok, bahkan dibantu tempat tinggal selama perjuangan itu. Dari pos Jeladri itu ya, pasukan Brimob itu berkoordinasi serta juga dalam upaya untuk mengamankan pemerintahan darurat di Desa Seran. Di Seran itu ada dua pemerintahan darurat, Karesidenan Madiun di Desa Seran, yang kedua Karesidenan Besuki. Di Seran juga, iya. Nah, di Jeladri kita tahu ada sekolahan Mas. Sebagai rasa terima kasih Bapak Muhammad Yasin kepada masyarakat Desa Jeladri karena sudah membantu beliau ketika bertempur pada era perang agresi militer Belanda kedua. Akhirnya Muhammad Yasin ini membuatkan sekolah untuk masyarakat Desa Jeladri. Jadi seperti itu. Artinya apa? Artinya masyarakat desa terpencil itu istilahnya membantu banget dalam
memerdekakan bangsa kita gitu loh. Jadi mungkin itu ya teman-teman, kita penasaran kok ada sekolahan di situ, sejarahnya kayak gitu. Iya, Karena kayak gitu. sekolahan itu yang menginisiasi adalah Jenderal Muhammad Yasin karena bentuk terima kasih kepada masyarakat Jeladri waktu itu kan. Oke, siap. Oke, jadi itu sejarah tentang Jeladri dan Serang. Oke, terima kasih Mas Septian, Ketua HVM Histori Van Madiun.